Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hafid Al-Kaspi dengan NPM 1651020462. Insya Allah akan menjelaskan tentang penawaran uang. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, teori keuangan ini boleh dibedakan menjadi dua, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Akan tetapi, pandangan kedua teori tersebut itu sama apabila perubahan dalam penawaran uang menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama dan penurunan uang akan menurunkan harga pada tingkat yang sama. Dan pada tahun 2013, Putang menjelaskan bahwa jumlah uang adalah total persediaan uang dalam suatu perekonomian pada satu saat tertentu, atau biasanya dalam satu tahun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi berdasarkan pengertian di atas, kita ketahui bahwa uang yang beredar itu bukan hanya uang yang beredar secara luas di masyarakat, tetapi pengertian keseluruhannya jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atau bank resmi, yaitu uang kartal, uang gira, dan uang kuasi. Apa sih uang kuasi itu? Uang kuasi adalah seperti tabungan, deposito, falas, dan lain-lain. Dan tahun 2014, Danang Suryoto juga menjelaskan bahwa supply of money adalah uang yang beredar di dalam masyarakat, baik uang kertas maupun uang logam. Jumlah nominalnya yang beredar sepenuhnya dikendalikan oleh bank sentral. Jadi, uang-uang yang beredar di seluruh masyarakat itu dikendalikan oleh bank sentral. Dalam arti luas, penawaran uang adalah termasuk uang yang disimpan di lembaga non-bank. Tetapi, semuanya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank sentral. Contoh lembaga non-bank yang bisa memenuhi syarat tersebut seperti multifinancing, asuransi, pegadaian, koperasi, dan lain-lain. Mungkin ini saja penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Bisri dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang. Yang pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tingginya tingkat bunga menyebabkan biaya produksi meningkat yang pada gilirannya menyebabkan dunia usaha menjadi lesu. Yang kedua, inflasi. Inflasi ini terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi. Walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Ada ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan nominal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan penawaran. Atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Yang ketiga, ada kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan pendapatan nasional yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Bila pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha. Yang keempat, jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran. Sultan goyang-goyang. Nah, terakhir nih. Garu ya. Ya.
Yang selanjutnya yaitu uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Bentuk-bentuk uang ada 3, yaitu uang fiat atau fiat money adalah uang yang nominalnya jauh lebih tinggi daripada bahan pembuat uang tersebut. Yang kedua, uang komoditas adalah uang yang nilai bahan pembuatnya atau komoditas bahan sama dengan nilai nominal uang tersebut. Yang ketiga, uang hampir liquid sempurna atau near money. Uang hampir liquid sempurna adalah suatu aset yang dapat dijadikan sebagai uang, namun tidak semua pelaku ekonomi mau menerima sebagai alat pembayaran karena harus ditukarkan lebih dulu dengan uang liquid atau uang fiat jika ingin digunakan pada seluruh pelaku ekonomi. Sekian itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. 2. Uang sebagai satuan nilai. 3. Uang sebagai alat pembayaran tertunda. 4. Uang sebagai alat penyimpanan nilai. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dijadikan sebagai alat transaksi sah dan wajib diterima seluruh masyarakat pada perekonomian. 2. Uang giral. Uang giral adalah suatu tagihan pada bank umum yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah dan masyarakat tidak wajib menerima pembayarannya. 3. Uang kursa. Uang kuasi. Uang kuasi adalah surat atau sertifikat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, bank sentral. Pengertian bank sentral. Sebelum membahas mengenai bank sentral, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari bank terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan atau fungsi bank sentral. Seperti yang telah disebutkan di atas, tujuan atau fungsi bank sentral atau Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari 2 aspek, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia, kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang tugas bank sentral. Tugas bank sentral di Indonesia itu memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Dalam pelaksananya, Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lain yang ditetapkan pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran dimaksud dengan berupa sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Terus yang ketiga, yang terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial. Sementara pengawasan makroprudensial diserahkan kepada OJK. Pelaksanaan makroprudensial dimaksud untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial ini dapat diartikan sebagai kebijakan untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistem dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan.
Selanjutnya saya akan membahas tentang wewenang Bank Sentral. Yang pertama, wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu meliputi yang pertama itu ada menetapkan tingkat diskonto, terus cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Terus yang ketiga ada melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas dan pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Terus yang kedua itu ada wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang meliputi pertama menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang kedua melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Terus yang ketiga mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Terus yang ketiga ada wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank yang meliputi pertama mengenakan sanksi terhadap Bank Sentral dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, menetapkan peraturan. Yang ketiga, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Terus yang terakhir, mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani, NPM 1751020084 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan sebagian dari fungsi utama Bank Sentral. Yang pertama yaitu agen fiskal pemerintah, di mana Bank Sentral berfungsi sebagai penasehat dan memberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah atau transaksi keuangan pemerintah. Yang kedua yaitu banknya bank atau banker of bank, di mana Bank Sentral memberikan bantuan kepada bank-bank yang memiliki kendala masalah likuiditas. Yang ketiga yaitu menentukan kebijakan moneter. Yang keempat yaitu pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Yang kelima yaitu penanganan transaksi giro, dan yang keenam yaitu riset-riset ekonomi. Riset-riset ekonomi Bank Sentral terutama adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah dan perkembangan sektor moneter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Natasa Pawesri dari Prodi Akuntansi Syariah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan dan terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar.
Penerapan kebijakan ini seperti yang pertama ada politik diskonto atau penurunan tingkat suku bunga, yang kedua politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga, yang ketiga politik cash ratio atau penurunan cadangan kas, yang keempat politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Selanjutnya yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dapat diterapkan berupa yang pertama, politik diskonto atau peningkatan suku bunga, yang kedua, politik pasar terbuka atau penjualan surat berharga, yang ketiga, pusat cash ratio atau peningkatan cadangan kas, yang keempat, politik kredit selektif atau pengetatan pemberian kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafiruzia. Di sini saya akan menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua ada fasilitas diskonto, yaitu kebijakan pemerintah dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Yang ketiga ada politik rasio cadangan, yaitu kebijakan pemerintah dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dan mengedarkannya kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Terima kasih.